Selama saudara panjenengan tidak memerangi panjenengan, menghalangi panjenengan karena Islam panjenengan, maka Allah tidak melarang kita untuk terus bermuamalah dengan saudara kita yang beda akidah secara baik. Muamalah duniawiyahnya silahkan tetap dijalankan dengan baik, jangan ditinggalkan ya. Memang betul dalam sebuah hadis Nabi disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, sebagai bentuk cinta panjenengan pada saudara yang tidak sholat, didakwai, diajak sholat. Nah, sekarang ini malah justru yang terjadi sebaliknya, wis podo-podo sholat, namun tetap saling menyakiti. Sesama orang sholat, zohirnya sholat, namun juga bertikai. Zohirnya sholat, zohirnya sama-sama ngaji, namun juga sama-sama saling mentahdzir. Itu yang terjadi saat ini. Ya, bagaimana kita akan mencintai saudara kita? Sedangkan kita sudah sama-sama sholat, hanya gara-gara beda pemahaman, beda amalan, kita saling menyalahkan, saling menyesat-nyesatkan, saling mentahdzir. Bagaimana kita bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri? Kalau itu yang terjadi, berarti kita belum bisa merasakan halawatul iman, nikmatnya iman, manisnya iman. Sedangkan kata Nabi kita, salasun, ada 3 hal. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa yang 3 hal ini ada pada dirinya, niscaya dia mendapatkan, dia merasakan manisnya keimanan. Jadi iman bukan hanya pengakuan di lisan, betul-betul bisa dirasakan manisnya dalam hati dan kemudian diikuti dengan perbuatan sehari-hari. Yang pertama, ayakunallah war rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini tanda kita mendapatkan atau kita merasakan manisnya keimanan. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Tidak ada yang kita cintai apapun itu melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai bentuk kita cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segalanya, maka segala yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya kita hanya sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat. Dengan maksimal kita jalankan seluruh ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah. Itu bukti bahwa kecintaan kita kepada Allah dan Rasul melebihi segalanya. Melebihi cinta kita pada harta kita, pada dunia kita, pada pekerjaan kita, pada keluarga kita. Kalau ternyata rasa cinta pada keluarga, pekerjaan, harta, mobil, rumah, dan lain sebagainya itu masih melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul, berarti kita belum mendapatkan atau belum bisa merasakan manisnya keimanan. Ciri yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ciri yang kedua, manisnya iman, kalau seseorang itu bisa mencintai saudaranya, mencintai orang lain, la yuhibbuhu illa lillah. Cintanya pada orang lain itu tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah. Itu kalau kita cinta pada orang lain karena pekerjaannya saja, karena hubungan kekeluargaan saja, bukan karena Allah, berarti kita tidak cinta. Ya, kita tidak bisa mendapatkan, merasakan manisnya iman. Bukti bahwa kita mencintai saudara kita karena Allah. Kalau saudara kita mendapatkan kesenangan, kita juga ikut senang. Kalau saudara kita mendapatkan kesusahan, tertimpa musibah dan lain sebagainya, kita ikut merasakan sakit. Itu bukti kita mencintai saudara kita sebagaimana kita cinta pada diri kita. Andai kita mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kita senang. Kalau kita cinta pada diri kita kan seperti itu. Dapat kesenangan kita senang, diterima dalam pekerjaan kita senang.
Ya. Naik pangkat kita senang, kemudian naik gaji kita senang. Nah, kalau saudara kita yang mendapatkan itu sedang kita belum, maka kita juga turut senang. Itu bukti kita cinta saudara kita sebagaimana kita cinta pada diri kita sendiri. Andai kita mendapat kesusahan, ditimpa musibah, kita susah. Begitu pula kalau saudara kita ditimpa musibah, kita juga turut susah. Tanda bahwa kita turut susah, kita berlomba-lomba bersegera, ingin segera memberi uluran tangan yang terbaik. Itu baru kita merasakan nikmatnya iman. Dan yang ketiga, ciri ketiga, orang mendapatkan nikmatnya iman, ayakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada perbuatan kufur setelah dia beriman, sebagaimana bencinya ketika dia diseret masuk ke dalam api neraka. Lah, orang kalau takut masuk ke dalam api neraka, pasti dia tidak akan tempuh jalan menuju sana. Nah, ini ada orang Islam juga sholat, namun maksiat juga jalan terus. Berarti dia juga belum bisa merasakan manisnya keimanan. Jelas-jelas yang dia lakukan adalah jalan menuju neraka, namun dia tempuh terus. Dia tempuh itu, meskipun dia juga sholat, meskipun juga puasa, sudah haji, sudah umrah, ning ya korupsi terus, jalan terus, maksiat jalan terus, ya. Berkata bohong jalan terus. Berarti halawatul iman belum bisa dirasakan, karena dia tidak benci pada perbuatan kufur. Tandanya dia tidak benci pada perbuatan kufur, jalan menuju neraka senantiasa dia tempuh meski ya sholat. Maka kata Allah, fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Bukan hanya sebatas lalai waktunya, namun fungsi sholatnya juga lalai. Yang mana fungsi sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini lalai, justru bermaksiat terus. Maksiatnya juga istiqomah, kan itu. Maka lalai fungsi sholatnya, maka kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang yang sholat. Lalai waktunya, lalai fungsi sholatnya. Hal ini berarti belum bisa merasakan nikmatnya iman. Nah, bagaimana dia akan mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri? Yang ada sekarang saudara kita yang tidak susah saja, yang tidak sakit, justru kita buat susah, justru kita sakiti. Bisa dengan kita menyakiti dengan lisan kita, maupun dengan perbuatan kita, maupun dengan kebijakan-kebijakan kita. Nah, bagaimana? Yang namanya kita cinta saudara kita sebagaimana kita cinta pada diri kita itu adalah menyatu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Itu namanya cinta saudara sebagaimana kita cinta pada diri kita. Karena aku adalah kamu, maka aku tidak mungkin menyakitimu. Karena kalau aku menyakitimu, hakikatnya aku menyakiti diriku sendiri. Karena kamu adalah aku, tidak mungkin, mustahil kamu menyakitiku. Karena kalau kamu menyakitiku, hakikatnya kamu menyakiti dirimu sendiri. Itulah persaudaraan sesama mukmin, sesama muslim yang diperintahkan oleh agama kita dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Betapa indahnya. Ya, teori mudah disampaikan, praktek yang sulit. Maka mari kita melatih diri kita untuk mempraktekkan apa yang menjadi konsep Al-Quran, apa yang menjadi konsep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena teori saja tidak cukup, diperlukan praktek, ya, nadoriyah dan tatbik. Teori dan praktek itu baru menjadi manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ya, ada lagi.